Kembali lagi dalam webinar Capaian Hilir Migas 2020 hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan BPH Migas. Dan saya masih bersama dengan saya Maria Katarina dan kita akan bahas langsung berdiskusi begitu ya dengan apa tadi disampaikan oleh Pak Ivan juga. Langsung mungkin pasti wah ini ada hal-hal yang mungkin harus lebih dimaksimalkan begitu ya. Mungkin kalau dari Mas Billy sendiri seperti apa mendengar begitu apa tadi yang distatementkan oleh Pak Ivan sendiri begitu. Iya, jadi memberikan apa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi memberikan nada optimistis untuk khususnya para pelaku usaha, di mana saat ini negara memberikan insentifikasi, apalagi dari Pak Presiden mengarahkan agar pelaku usaha yang di sektor-sektor yang sebelumnya tadi saya sebut itu untuk lebih hidup, kemudian berbasis anak muda tentunya. Jadi ini memberikan optimisme agar teman-teman bangkit lagi. Jadi sekarang kan pada lagi slow lagi ya, lagi pesimis mendengar apa yang disampaikan tadi, tentunya harus bangkit rasa rasa optimis lagi untuk bangkit usahanya. Mungkin kalau misalnya bisa diceritakan kan Mas Billy juga tahu hulunya seperti apa dulu nih waktu di BP begitu ya, dan ini juga Hilir melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah sebenarnya seperti apa sih kalau mungkin bisa cerita sedikit gitu ya pengalaman dulu waktu di BP? Jadi pertama saya membenarkan apa yang disampaikan bahwa hulu dan hilir itu akan selamanya. Kita bicara Singapura itu nggak punya oil reserve, nggak punya gas reserve, tapi mereka bisa menjadi net exporter country. Kenapa? Karena mereka punya sektor hilir yang kuat. Mereka cuma main diambil, olah, jual. Artinya saya membenarkan apa yang disampaikan seperti itu. Saya berharap Indonesia bisa memperkuat hilir. Yang pertama, memperkuat sektor hilir. Yang kedua adalah terjadinya koordinasi yang baik antara hulu dan hilir. Dan itu sudah terjadi dengan lebih baik. Kalau kita bicara Arun, kita bicara Bontang, sebelumnya itu kan ekspor. Kita lihat niat dengan instruksi dari Pak Presiden Jokowi sendiri maupun dari berbagai pihak dalam sektor SDM untuk blok tangguh tahap kedua itu tadi 85% itu dipergunakan oleh domestik. Artinya ini menjadi supply yang kuat banget untuk BPH Migas dapat mempercepat pengolahan dan pendistribusiannya dengan prinsip berkeadilan yang tadi disampaikan. Yang ketiga, sebagai duta SDG sekarang saya pakai selempang SDG, ada Mbak Nadine juga di sini orang environment. Saya support nih, Penggunaan jaringan gas itu adalah merupakan kabar baik untuk environment. Kalau kita pakai kayu bakar, karena mama saya itu masak masih pakai kayu bakar waktu itu tuh emisi karbonnya itu besar sekali untuk merusak lingkungan. Lalu dulu pakai minyak tanah, itu emisi karbonnya besar sekali juga. Dengan jaringan gas ini kabar gembira bahwa kita lebih environmental friendly. Dan lebih bagus untuk keberlanjutan seperti itu. Oke, lebih ramah lingkungan begitu ya. Nah Mbak Nadine, kalau misalnya di lapangan sendiri apa sih mungkin kendala-kendala yang masih suka ditemukan begitu ya dengan perubahan energi? Mungkin ini lebih cocok, apalagi tadi di-mention oleh Mas Bini masih pakai kayu bakar, ada beberapa begitu yang mungkin sangat susah mungkin diedukasi. Nah ini seperti apa sebenarnya pendekatan yang memang harus dilakukan terkait mengenai energi yang jauh lebih ramah lingkungan nanti ke depannya? Yang perlu diingatkan adalah pada saat kita ingin membuat sebuah perubahan harus ada penjelasan. Kadang-kadang tidak ada yang mau orang dijudging, disuruh tanpa ada penjelasan. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan juga. Kita harus memberikan penjelasan, pengedukasian kenapa menggunakan jaringan gas ini lebih baik dibandingkan BBM sendiri, solar dan segala macam dengan memang banyak yang dengan cara tradisional ya seperti bakar-bakar, tapi kan lebih bahaya untuk kesehatan juga. Nah itu mungkin harus diberikan penjelasan lebih lanjut dan kita juga harus berbagi dalam arti pada saat kita punya pengalaman kita harus bercerita. Pada saat lagi ke daerah mana atau di perkotaan itu harus diceritakan pengalaman-pengalaman itu sehingga itu menjadi bukti nyata bahwa ada perubahan dan itu menjadi lebih baik untuk Indonesia, bukan? Betul. Mungkin ada satu catatan kritis juga menambahkan dari Mbak Nadine, itu benar sekali apa yang disampaikan Mbak Nadine. Kemudian untuk sasaran, mungkin on the big notes, stabilo bahasa Pak Irfan tadi adalah buat teman-teman, buat saudara-saudara yang mungkin tidak membutuhkan penggunaan BBM bersubsidi tadi, bisa dengan kerelaan hati membiarkan hal tersebut digunakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan agar prinsip berkeadilan tadi disampaikan. Jadi ini catatan besar buat kita pemerintah bagaimana memastikan agar yang benar-benar yang membutuhkan yang akan menggunakan itu juga. Oke, big notes-nya itu ya. Pak Ivan seperti apa tanggapannya begitu? Apalagi kalau kita bicara mengenai timeline ini yang masih terus berjalan begitu ya memasuki 2021 Pak Ivan. Jadi kalau kita bicarakan kita ada namanya rencana umum energi nasional. Sampai 2050 pun sebenarnya itu kita tetap ada porsi memang untuk BBM maupun gas. Apakah itu nanti gasnya itu dalam negeri atau ke impor itu next step gitu. Tapi poin yang mau sampaikan kita komit kepada tadi ke lingkungan ya. Kita kepengen menuju ke energi terbarukan.
Satu saat nanti mungkin pakai matahari, ya kan, mungkin biodiesel atau mungkin nanti menggunakan juga tenaga angin dan sebagainya. Tetapi sampai tadi sampai 2050 dalam BUMN itu porsi itu masih ada walaupun mengecil, gitu, mengecil. Nah, dan kita yang kedua, Indonesia ini begitu luas, iya kan? Kita Pak Billy satu orang yang menjadi exception menurut saya dari sekian ratus ribu atau jutaan sahabat yang sama seperti Pak Billy di Papua. Nah, kita mau paksakan di sana menggunakan misalnya energi terbarukan, ya misalnya gitu kan, itu perlu tahapan-tahapan. Jadi mungkin dari dia dulu pakai kayu, gantilah pakai BBM, kan gitu kan. Tapi BBM-nya subsidi dong, gitu kan, karena di sana tidak mampu. Kemudian yang ketiga nanti kalau memang di sana, bisa bangun pipa di sana, kita bangun pakai jar gas. Nah, inilah startup. Kalau memang nanti sudah menuju ideal, bisa dibangun tadi di sana tenaga mikrohidro misalnya, atau tenaga surya, pakai tenaga angin, itu bagus, lebih memang itu yang kita harapkan menuju energi ke depan. Nah, tapi fakta hari ini begitu luasnya Indonesia ini dengan ribuan pulau, 260 juta penduduk kita yang mulai dari ekonomi paling bawah sampai yang paling tinggi, ini kita mesti lihat, memotret bagaimana porsi-porsi energi tadi bisa digunakan. Nah, kita BPH Migas, karena topik kita adalah energi berkeadilan, saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi awal dengan nawacita itu luar biasa. Karena itu adalah satu antitesis dari teori dulu ada yang mengamalkan trickle down effect. Ingat itu teorinya Albert Hirschman. Yang dimana dulu pertumbuhan dulu baru nanti pemerataan. Dalam bahasa lain, pertumbuhan dulu baru nanti keadilan. Kayak begitu. Bagaimana pertumbuhan itu dimulai dari pusat-pusat kota. Nanti efeknya dia merembet baru nanti ke masyarakat 3T. Apa yang terjadi setelah kita mungkin 50 tahun Indonesia merdeka, atau kan 75 tahun. Ternyata itu begitu lambat gerak trickle dan efek tadi. Nah, dengan muncul nawacita membangun dari pinggiran, ini adalah ide yang luar biasa sebagai antitesis terhadap konsep yang menyatakan development itu mesti dimulai dari pusat-pusat kota. Kebalik, sekarang tidak. Kita mesti ada affirmative action, membangun di wilayah-wilayah 3T tadi. Bahkan bahasa saya, bukan pertumbuhan yang memunculkan keadilan, tetapi keadilan dulu, baru kita akan menggerakkan pertumbuhan. Contohnya di mana? Tadi BBM satu harga. Kalau kita mesti menunggu dulu dibangun di kota-kota, saya nggak tahu sampai kapan teman-teman yang di Yahukimo, di Bowindigul, di Puncak Jaya itu akan menikmati BBM satu harga. Tapi dengan kebijakan tadi, ini dipotong, dipaksa, memang ada keberpihakan. Pertamina kalau bicara masalah mungkin untung rugi, ini bisa jadi nggak masuk. Bagaimana menjual harga 5.150, ngangkutnya saja bisa sampai 1 bulan gitu, pakai pesawat tadi contohnya gitu. Tapi ini karena tugas negara ya melalui penugasan tadi, maka mesti dilaksanakan. Nah, Pak Ivan, ini ada beberapa kendala-kendala sebenarnya Pak penyaluran BBM satu harga ini. Seperti apa ini juga menjawab tantangan ini nih Pak Ivan? Jadi BBM satu harga kan ditarget kita sampai 2024 500 lokasi. Sampai 2020 ini itu baru 253, berarti masih baru setengahnya nih. Nah, inilah kita identifikasi persoalan. Karena kan kita ada step-step, tahun ini berapa, tahun ini 83, tahun depan kita 67, terus nanti ada berapa. Makin tahun ini makin jauh sulit. Kemarin kita peresmian minggu lalu saya di Manokwari, salah satunya di Raja Ampat. Ternyata Raja Ampat itu udah pulau yang perbatasan dengan sudah negara tetangga. Bayangkan tuh ngangkutnya bagaimana gitu kan. Perjuangannya luar biasa. Nah, ini yang jadi masalah peminatnya, contoh tadi, peminatnya siapa yang mau jadi investor dengan hanya BBM yang dijual sangat sedikit, ya kan? Kemudian juga biaya angkutnya luar biasa untuk investasi membangun di kawasan 3T, kira gitu kan? Kalau tidak mungkin dibelah nih merah putih gitu. Atau dia mau, saya untung ada, tapi mungkin bukan itu yang dilihat, dia kepengen juga berbagi kepada yang masyarakat di kampung dia. Maka ini salah satu masalah kita adalah bagi Pertamina maupun yang BU swasta yang kita tugaskan, mencari investor, mencari mitra yang mau investasi membangun lokasi BBM satu harga dan infrastrukturnya itu agak sulit. Itu kendalanya satu. Yang kedua tadi, ini teman-teman
Pemda ini kadang-kadang masih juga nggak semua ya, tapi masih ada yang kok menghambat gitu, mempersulit perizinan. Kan itu ada izin lingkungan, sampai nanti izin prinsip ujungnya itu kadang-kadang ribet. Udah ketemu nanti kepala dinasnya, mungkin nggak klop sama bupatinya atau wakil bupatinya, kayak gitu-gitu. Jadi nanti panjang nih prosesnya. Atau udah ditetapkan lokasinya di sini, diusulkan dipindahkan di kabupaten apa kecamatan tertentu, di desa tertentu yang mungkin ya rekomendasi dari Pak Bupati. Oke. Nah ini contoh-contoh fakta yang menghambat sehingga nanti kita ada tegas saja kalau Anda tidak mau mendukung BEM Satu Warga kami pindahkan nih. Begitu banyak kita punya 500 sekian kabupaten yang minta membutuhkan BEM Satu Warga. Jadi kalau Anda tidak kondusif, tidak mendukung perizinan ini kita akan pindahkan di kabupaten lain. Ini punishment kita. Karena ini saja 83 tahun ini kita memindahkan cukup banyak. Yang tadi 2021 kita proyeksikan baru dibangun, tapi karena didukung oleh bupatinya, jadi kita pindah di 2020. Tapi sebagian yang tidak mendukung tadi, mau tidak mau kita mesti pindahkan di 2021 atau 2022 gitu. Ini contoh-contoh tadi yang kendala-kendala gitu. Oke, termasuk juga masalah infrastruktur poin-poinnya cukup banyak ya. Nah ini kalau dilihat dari apa nih, kuota realisasi jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, ini seperti apa nih Pak Ivan nih? Ada kendala juga di sana note yang di ujung begitu ya. Seperti apa nih Pak dari distribusi, apalagi sekarang kan lagi pandemi begitu ya, seperti apa Pak Ivan? Jadi ini dua hal, tadi yang sampaikan kan ini BBM subsidi itu namanya JBT, jenis BBM tertentu. Kemudian ada JBKP, jenis BBM khusus penugasan, itulah yang kita kenal dengan Premium 88. Ini melalui APBN. Jadi ditetapkan oleh Komisi 7 oleh Banggar 15,87 KL itu BBM subsidi untuk 2020. Tahun lalu 2019 itu malah over kuota sampai 1,5 juta KL. Tetapi tahun ini itu lihat di situ. Dari yang dikasih solarnya itu 15,87 ya, khusus solar lah 15,31. Realisasi kita itu baru 12,7. Jadi kita memprediksi sampai akhir tahun ini cuma 83% yang akan terserap BBM subsidi. Begitu juga premium ya. Premium juga sudah ditetapkan oleh BPH itu 10 juta KL ya. 10 juta KL, 11 juta KL. 11 juta KL itu 11 miliar liter. Tapi realisasinya itu baru 7,93%. 7,93 juta KL atau setara 72%. Artinya sampai akhir tahun ini memang tidak keserap dengan maksimal, baik itu solar subsidi maupun premium penugasan. Nah, kenapa? Kendalanya tadi ini masalah kita kan dari Februari udah mulai masa pandemi COVID. Jadi transportasi, gerak ekonomi itu memang ada terjadi penurunan gitu kan. Tapi sebenarnya saya melihatnya lebih kepada positive sides karena kalau kita bicara JBT dan BBM bersubsidi artinya ada penggunaan anggaran BBM, ada penggunaan anggaran APBN yang dipakai untuk mensubsidi. Penurunan volume realisasi doesn't mean it's a bad thing. Karena berarti juga ada penghematan APBN yang direalokasi untuk COVID-19. Yang terpenting progres daripada hilirisasi ini adalah bahwa titik-titik penyaluran tersebut tetap jalan. Tetap jalan. Sehingga 2021 when we get back to our track, kita kembali lagi dengan realisasi dan penyerapan yang lebih baik. Kayak gitu. Dan tadi saya melihat kendala belum terjawab concern saya tentang menyasar masyarakat yang tepat dan the bottom of pyramid juga itu mungkin menjadi catatan gitu Pak, gimana tuh Pak? Jadi gini, makanya kita kan jadi bukan angka 15,87-nya terserap maksimal atau tidak, tapi apakah itu tepat volume, tepat sasaran? Ya kan itu kan? Tepat sasaran ini kan kita ngomong, BBM subsidi itu kan orang yang tidak mampu. Benar. Tapi kalau ada yang pakai mobilnya, misalnya mobil yang mahal, orang kaya, kan nggak betul. Kan? Jangan-jangan nanti yang pakai di WIGW bukan masyarakat WIGW sama saya sama Mbak Nadia lagi. Yang pakai BBM bersubsidi itu kan. Itu screeningnya seperti apa itu? Nah, inilah nanti sudah ada di sini juga salah satu capaian kinerja BPH tadi kita sudah membuat digitalisasi nozzle itu. Ini kaitannya sebab Indonesia begitu luas, ribuan jumlah pulaunya, penduduknya, kan gitu kan? Kendaraan juga begitu banyak. Nah, bagaimana kalau BPH Migas kita belum punya perwakilan di semua kabupaten kota atau provinsi? Kita sudah mengusulkan untuk buat perwakilan minimal itu per pulau lah, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu ada, sehingga nanti kita bisa kerja sama Pemda, sama kepolisian untuk pengawasannya. Tapi kalaupun itu jadi, tetap juga nggak mampu kan?
Karena SPBU itu ada 7.000 sekian. Nah, Iya. makanya kita Kerjasama mau dengan- tidak mau mesti membuat digitalisasi nozzle tadi. Nah, Ini inilah. jalan nih Pak nih. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kita sudah membuat peraturan BPH tahun 2013, kemudian membuat juga ada SK 2017 dan akhirnya Menteri ESDM membuat surat lagi tahun 2018, bulan Juli 2018 itu ada MOU antara Pertamina dengan PT Telkom, disaksikan Menteri BUMN saat itu dan saya juga tanda tangan untuk digitalisasi semua SPBU di 5.518 SPBU di Indonesia. Apa yang mau digitalisasi? Ada tahapan-tahapan, ada namanya ATG, Automatic Tank Gate. Jadi di tangkinya itu langsung dipasang pakai digital ya. Ketahuan kalau kondisi misalnya sudah tangkinya kosong, otomatis itu nanti ngasih sinyal kepada depot Pertamina, depot langsung kirim. Yang Ada selama ini mungkin konektivitas berarti masih di situ ada ya? dicolok-colok Iya, begitu iya. gitu kan. Nah, itu. Yang kedua edisi ya. Electronic Data Capture ini nanti mencatat semua nomor polisi. Nah, sekarang ini yang kita minta kepada Pertamina. Idealnya kami minta dulu bukan hanya edisi sampai dipasang CCTV di semua SPBU. Itu lebih gampang. Set foto langsung nanti digital dia masuk data itu ke BPH, data Kementerian Keuangan untuk nanti diverifikasi pembayaran subsidinya. Tapi ini belum sampai tahap itu. Ini keren banget, Pertamina. Pak. Keren, Jadi kalau kalau udah sampai nomor beneran ada polisi ya. anak yang punya duit banyak, terus dia sengaja pakai BBM subsidi, kalau perlu langsung status Kena cari. Twitter Iya. langsung dipasang kan, woi beli BBM subsidi lu, Langsung ada malu di lu. medsos gitu kan. ya, Iya kalau kan? anak muda langsung medsos Langsung muncul. medsos muncul di Twitter, kayaknya itu seru tuh. Jadi kalau edisinya ini sudah jalan, mencatat nomor polisi. Kami minta Pertamina tolong dicatat semua nomor polisi yang mengisi. Mau motor, kayak mobil, kayak mesti diisi semua. Walaupun progresnya kalau untuk solar baru 69%, untuk premium baru 10%. Itu setengah jalan dong Pak ya sebenarnya ya. Iya. Udah diterapin. Tapi kalau pemasangan alat ATG dan edisi sudah mendekati 100%, 97% lebih. Jadi ini kita apresiasi juga kepada Pertamina dan Telkom. Ya walaupun ini terlambat ya dari awalnya cuma 6 bulan jadi sampai 2 tahun, tapi apapun itu terus berjalan ini progresnya sudah mendekati 100%. Tinggal nanti pencatatan nomor polisi ini menjadi keharusan. Nanti kita akan minta nih datanya terkonek ke Dirlantas. Ketahuan ini Pak Billy pakai mobilnya. Iya nih kan. STNK masih hidup nggak nih gitu Pas kan? belok ke Nah, ini kayak ya, gitu. apa, Nanti yang kalau bersubsidi misalnya ke foto nggak CCTV. aktif, nomor polisinya ini, wah ini nggak boleh dikasih subsidi kan gitu kan. Ketahuan. Mak Nadine lagi traveling misalnya di mana di Raja Ampat kan gitu kan. Ketahuan tuh sewa mobil jeepnya misalnya, wah ini Ini kan ternyata udah Pak. Pajero Sports. Udah mati nih lah. Ya udah, Gitu, gitu. next time lewat jalur laut aja deh. Nah, gitu. Laut juga itu dapat subsidi. Jadi kami Iya. itu BPH ngasih kuota juga itu ke Pelni. Subsidi loh, ASDP. Kapal-kapal namanya perintis, termasuk Pelira juga, kapal Rai itu dapat juga subsidi. Nah itu kami kasih kuotanya. Jadi hati-hati juga ini traveling Iya, juga nggak bisa. Iya, hati-hati. nanti keekonomian tapi pakai BBM subsidi. Nah, kayak gitu kan. iya. Nah, makanya solusinya tadi kita digitalisasi inilah Iya, menjadi iya. kata Mantap, kunci gitu. mantap. Keren, Itu timeline-nya keren, seperti keren. apa Pak? IT. Untuk Ya. digitalisasi ini timeline-nya akan seperti apa nanti? Kalau implementasi? sampai Pertamina kan minta kami sampai akhir bulan ini menyatakan selesai A3 sampai edisi. Ini kalau melihat sudah 97,28% kan berarti tinggal 2, sekian lagi kan. Kita optimis. Iya. Tinggal yang menjadi tugas Pertamina ya khususnya ada 2 hal. Pertama, mencatat nomor polisi yang masih 69%, ya kan mesti naikkan 100%. Premium juga yang masih 10% dinaikkan menjadi 100%. Itu satu. Ya, yang kedua, kami kepengen idealnya bukan mencatat nomor polisi seperti ini. Kan kasihan nih operator. Coba Pak Billy bayangkan di SPBU, motor itu ngisinya cuma 1 liter, 2 liter. Tapi nomor polisinya ya. Mencatat nomor polisi 1 operator, kewalahan dia. Kasihan saya. Nanti kalau udah jam-jam 12 tuh, dia kan udah mulai lapar tuh, Iya. salah Lapar ya. catat dia. Iya. Belum yang punya 2 nomor polisi. Ups. Nah, gitu. Tapi Another kalau dia case. pakai CCTV tadi nggak bisa bohong, langsung dia sudah ada. Set foto begitu, data itu langsung Catat. bisa dirubah Benar. dan itu masuk Sepakat, ke Pak. BPH, Harus Dirlantas sama Kementerian Keuangan. Harus pakai CCTV karena zaman sekarang ada yang punya nanti dia punya 2 nomor polisi subsidi gitu
kan, dia pasang ke BBM terus ganti lagi gitu kan. Iya. Repot gitu ya. Repot, Tapi ya. ini intinya sudah sesuai dan sejalan juga begitu ya dengan rencana dari PB Migas secara Iya. keseluruhan. Nah, tapi Mbak Nadine, kita balik lagi tadi ke sedikit kendala gitu ya. Di sini ada terbatasnya calon mitra dalam penyaluran BBM satu harga atau investor tadi yang mungkin kelihatan mungkin agak-agak kurang tertarik siapa sebenarnya yang mau. Nah, sebenarnya seperti apa sih keadaannya begitu di sana begitu yang mungkin bisa diceritain Mbak Nadine? Kalau keadaan di sana ya dengan adanya sekarang ya kan udah hampir setengahnya ya 200-an udah mulai BBM satu harga ini udah mulai dirasakan sama masyarakat daerah sendiri gitu. Menurutku itu udah ada perkembangan yang lebih baik semuanya. Investor ya mungkin harus bertahap ya, karena ya itu seperti yang tadi yang saya bilang, memang harus diberikan penjelasan, harus memang dikasih tahu dampak positifnya apa, feedbacknya nanti seperti apa, dan nanti untuk masyarakat lokalnya seperti apa, akan mereka bisa merasakan lebih banyak lagi dan nanti setiap titik akan merasakan hal yang sama, itu akan menjadi kesatuan akan Indonesia lebih bersatu, lebih maju lagi, dan itu nanti akan baik untuk wisatawan datang ke Indonesia bahwa Indonesia ini memikirkan akan dimigasnya. Semua untuk kesejahteraan bersama. Jadi menurutku semakin dari tahun ke tahun itu semakin membaik semuanya. Dan masyarakat lokal sendiri masyarakat daerah sendiri mereka yang merasakan sendiri langsung dan mereka mengutarakan apa yang mereka rasakan, bukan dari pendatang yang memberitahukan atau menikmati sumber daya alamnya, kemudian mereka merasakan perubahannya enggak, tapi dari lokalnya sendiri yang akan berkata. Mbak Nadine ini kan di Raja Ampat punya Iya. resort ya. Iya. Di sana banyak nelayan kan Mbak ya? Banyak. Dulu nelayan itu dengan dia beli solar misalnya, katakan nggak usah lama 50.000 deh, 20.000 aja. Dia menangkap ikan, dapat ikannya cuma berapa? Dia kan jual lagi. Iya. Berarti kan margin dia kan lebih kecil kan. Tapi dengan sekarang dia beli BBM-nya cuma 5.050, Iya. maka ketika dia dapat misalnya 20 kilo, dia jual, selisih dia modal dia tadi dengan BBM yang murah, kemudian dia jual, itu akan lebih besar. Nah, sehingga nanti dia bisa nabung, nanti bisa buat semacam UMKM, misalnya dia buat apa tuh saya lihat tuh di Papua, dia seperti apa? Iya. Yang dari bahan-bahan kayu. Dari bahan kayu ya, Iya. noken, manta, Nah, itu jadi topi, punya bisa saving Iya. yang lebih besar untuk punya nilai tambah menggerakkan ekonomi kerakyatan di sana. Makanya saya bilang tadi sebenarnya keadilan yang menggerakkan pertumbuhan. Jadi dengan kita menjadikan 3T sebagai pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, ya kalau melihatnya begitu ya, bukan hanya masalah keadilan, kita begitu, tapi nanti satu saat dengan dia ada BEM satu harga, ada margin yang lebih bagus atau pendapat lebih bagus, ini punya nilai tambah, dia bisa mengembangkan UMKM. ya. Iya. Oke. Gitu kan. Sama seperti Pendidikan yang di Asmat juga sih. gitu. Saya juga Gimana, ada Mbak pengalaman, saya pernah ke Asmat, ke Agats, di sana pakai motor listrik ya. Iya. Awalnya belum ada motor listrik. Wah, mereka kalau mau menjual ikan atau bahan pangan ini deh utama deh primer. Susah sekali untuk mendapatkan dan menjual pun mereka susah. Plus mereka punya festival yang tiap tahun untuk mengangkat tentang hasil karya mereka, ukiran. Itu sangat identitas mereka sekali dengan budaya mereka. Itu mereka kesulitan. Tapi ya dengan adanya pemerataan ini itu mereka sangat terbantu. Ya, BBM satu Saya harga. datang lagi ke sana, mereka bilang ini hampir 80% mereka sangat untuk kelayakan hidupnya mereka juga lebih baik. Mereka punya air bersih sekarang karena untuk pengiriman air bersih aja karena mereka tinggal di atas lumpur ya. Untuk mendapatkan air bersih aja susah sekali. Terus mereka sekarang udah punya motor listrik, jadi untuk mereka mau muter-muter walaupun memang tidak besar ya di sana, tapi mereka untuk mobile-nya lumayan gampang sekarang. Dan untuk keluar pulaunya juga gampang, ke Pulau Duanya atau ke pulau-pulau yang paling terdekat untuk mendapatkan sumber daya bukan sumber daya, kebutuhan pangannya. Karena ini dampaknya luar biasa ya dengan adanya BBM satu harga, pemerataan terhadap gas dan lain-lain ini berdampak juga terhadap keekonomian rakyat. Nanti seperti apa yang ada di Papua, Mas Billy mungkin bisa cerita begitu ya dampaknya terhadap UMKM dan juga nilai keekonomian, added value yang juga bisa ditambahkan begitu ya di sana. Nanti kita akan sambung lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di webinar CNBC Indonesia bekerjasama dengan BPH Migas, capaian hilir migas 2020. Segera kembali.